Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atimmus syiyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Al-ayah amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari ini kita bisa melaksanakan acara bulan suci Ramadan dan kultum 7 menit ini dalam keadaan sehat walafiat dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan, yakni ajaran syariat agama Islam dengan ucapan Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum pengajian kita mulai, perkenalkan nama saya Agus Rahmat. Saya dari Lembaga Sekolah SD Negeri Ngusikan 2, Kecamatan Ngusikan. Pada kultum kali ini, saya akan menerangkan bab materi tentang iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah ibadah yang dicirikan dengan berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri merujuk pada tidak keluar masjid karena sibuk melaksanakan berbagai ibadah wajib dan sunnah. Iktikaf telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atimmus syiyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, yang artinya kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Dalam hadis diceritakan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berikut hadisnya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu wa summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahu Muslim. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada hari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umatnya, semua tingkah laku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan dan pedoman dalam hidup, termasuk melakukan iktikaf yang disarankan bagi tiap muslim. Bagi yang ingin melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, berikut penjelasan tata cara dan pelaksanaannya. A. Niat iktikaf. Bacaan niat diperlukan untuk membedakan maksud seseorang berdiam diri di masjid, apakah untuk ibadah atau melakukan aktivitas lain. Bagi yang ingin beribadah tentu wajib taat pada rukun dan syarat yang berlaku. Dikutip dari buku Fikih Madrasah Sanawiyah kelas 8 karya Haji Ahmad Akhyar Ahmad Jebuwo, berikut niat iktikaf dalam bahasa Arab. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fi, yang artinya saya berniat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. B. Syarat iktikaf. Syarat diperlukan sebagai sahnya suatu ibadah. Syarat iktikaf adalah yang pertama yakni muslim. Yang kedua sudah balik bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga harus dilaksanakan di masjid, baik
masjid biasa ataupun masjid jami. Yang ketiga, telah berniat iktikaf. Yang keempat, berakal, tidak gila. Yang kelima, suci dari hadas besar. C. Rukun iktikaf. Rukun adalah semua hal dalam ibadah yang telah menjadikan bagian sehingga tidak mungkin dipisah. Rukun wajib dilakukan selama ibadah sehingga sifatnya cenderung memaksa. Berdasarkan penjelasan tersebut, rukun iktikaf adalah berniat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiam diri di dalam masjid selama waktu tertentu. Para ulama berbeda pendapat terkait lamanya berdiam diri di dalam masjid. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali menjelaskan iktikaf bisa dilakukan 1 jam pada siang hari atau malam hari. Ulama mazhab Maliki ada yang berpendapat iktikaf dapat dilakukan sehari semalam tanpa putus. Sedangkan yang lain mengatakan iktikaf dapat dilaksanakan sehari tanpa malam. Bila diambil jalan tengahnya, iktikaf bisa dilakukan 1, 2, atau 3 jam. Namun iktikaf juga dapat dilaksanakan 24 jam sesuai kemampuan tiap muslim. Yang D. Tempat pelaksanaan iktikaf. Sesuai syarat, iktikaf ibadah sunnah harus dilaksanakan di masjid. Ketentuan ini untuk memudahkan jamaah iktikaf saat harus sholat serta menekan risiko bercampurnya jamaah perempuan dan laki-laki. Dengan penjelasan ini, semua tiap muslim dimudahkan untuk iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis dikisahkan Nabi sangat menjaga ibadah ini meski bersifat sunnah. An Ubay bin Ka'bin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful fil asril awakhir min Ramadan fasafara falam ya'takif falamma kana al-am al-muqbilu takafa isrina yauman. Hadis riwayat Abu Dawud yang artinya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pernah selama 1 tahun beliau tidak iktikaf, lalu pada tahun berikutnya beliau iktikaf selama 20 hari. Jamaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah mengandung hikmah. Syaratnya, syariatnya memberikan kebaikan yang berlimpah. Sedangkan maknawiyahnya, semua ibadah memberikan manfaat, baik kepada jasmani, rohani, dan keikhlasan hati. Perbaikan perilaku dan berjuta manfaat bagi kehidupan kita, baik secara pribadi maupun kehidupan sosial bermasyarakat. Iktikaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memberikan kesempatan yang cukup untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama ini kita kurang khusyuk ketika sholat, jika kita sering merasa lalai dari mengingat Allah, lisan kita kering dari zikir dan sedikit sekali beristighfar, atau jika selama ini kita jarang mengadukan keluh kesah dan masalah kita kepada Allah, maka di 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki semua hal tersebut. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.